Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata pelajaran matematika wajib kelas 12 MIA. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 matematika di sini akan membahas sebuah materi pembelajaran nih. Nah, bujur benar. Materi pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang konsep peluang suatu kejadian. Nah, jadi bukan kami tahulah peluang tuh kayak peluang contohnya kayak apa. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian simak dan tonton video kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas materi pembelajaran mengenai konsep peluang suatu kejadian. Peluang yang dimaksud di sini seperti apa sih? Terus cara menentukannya bagaimana? Lalu contohnya seperti apa? Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskannya mulai dari definisi peluang itu seperti apa, terus istilah-istilah mengenai materi peluang itu seperti apa, terus contoh hingga penyelesaiannya. Nah, jadi teman-teman, tanpa lama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Peluang suatu kejadian. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu apa sih peluang kejadian itu. Nah, pada umumnya, peluang sering kita artikan dengan kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas ini adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Jadi, terkadang kalau kita mengukur peluang itu dengan angka seperti kemungkinan itu 25%. Menurutku sih itu 10%. Nah, atau dengan ucapan seperti tidak mungkin itu. Itu sudah pasti. Misalnya seperti itu. Nah, di dalam angka, peluang itu selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang dimana 0 itu menyatakan kejadian yang mustahil terjadi. Sedangkan 1 menyatakan kejadian yang pasti terjadi. Nah, di dalam matematika itu dinotasikan sebagai berikut ini. Di sini bisa kita lihat bahwa PA atau peluang kejadian A itu lebih dari sama dengan 0 dan lebih kurang dari sama dengan 1. Yang artinya apabila PA sama dengan 0 maka menunjukkan kejadian yang mustahil terjadi. Sedangkan PA sama dengan 1 itu menunjukkan kejadian yang pasti terjadi. Nah, terus di dalam materi peluang ini ada istilah yang sering kita gunakan seperti ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel itu adalah himpunan semua percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel itulah adalah anggota dari ruang sampel itu sendiri. Dan sedangkan kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Atau kita rumuskan sebagai berikut ini. Di sini bisa kita lihat bahwa PA sama dengan NA per NS, yang artinya NA menunjukkan banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS menunjukkan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai konsep peluang suatu kejadian. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak video sketsa tentang konsep peluang kejadian berikut ini. Aduh. Amal bikin HP taruh. Apa? Baik, kita main klekeran. Main apa? Klekeran. Kita bawa ibuhannya main klekeran. Ayo kasih. Ibuhannya di mana ya, nenek? Tahu. Cari aja dulu deh. Yuk. Siapa yang kamu kita bawa ya kawannya? Aku pun siapa? Tuh bunyi Ti. Kita main apa? Oi, Hei, Lokman, Rafli, sini.
Woi, kenapa? Kita mainan kan kita? Ayo, main apa? Kita. Main kalikir. Ayo. Ini, yalah, kita berempat aja. Kurang tidak Kurang hitung siapa nah? Iya. Umar ini Bawa kita kasih Umar ini. Yuk, Ayo. Yuk, kita kial ke rumahnya. Sip, Gas. gas. Itu Umarnya Ti. Mar. Oi, kenapa? Iya makanya puasanya main pelecehan tuh berlima. Gua sih kong pakai mainan. Iya. Ayo bisa. Ayo sih. Mak, HP ulun, Mak. Omido for the beat. Iya bener. Bukannya. Kita nih main kaleker pakai konsep peluang loh. Hah? Apa tuh konsep lo? Konsep peluang suatu kejadian. Maksudnya tuh perbandingan antara banyaknya titik sampel yang diinginkan lawan banyaknya anggota ruang sampel. Kayak apa tuh? Nah, maksudnya kayak ini. Nih kita main kaleker berlima nih. Nah, setiap masing-masing dari kita nih mengikuti 5 kelereng. Nah, pas kita andak 5 kelereng di sini, ternyata ada 5 kelereng berwarna putih. Nah, kira-kira berapa nah peluang kelereng yang 5 buting itu keluar warna putih itu? Asal gampang mau berapa? Nah, jadi kayak ini. Nah, jadi rumus peluang itu kan NA per NS. Artinya NA itu banyaknya kejadian A, NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Nah, jadi kita lihat sini kelereng itu kan sebagai sampelnya. Nah, semua yang ada di dalam lingkaran ini itu ruang sampelnya. Nah, kita berlima kan masing-masing mengikuti 5 keleker. Nah, maka kita hitung 5 kali 5 tadi 25. Maka 25 itu adalah jumlah kelereng ini. Nah, maka diketahuilah ruang sampelnya sebanyak 25. Oh, kayak itu kah? Lebih lah. Ada mau? Oh, ya. Nah, mencari NA-nya bang kayak apa? Nah, itu kayak apa tuh NA-nya tuh? Cara mencari NA-nya itu, NA itu kan banyaknya kejadian A. Nah, yang ditanyakan tadi kan kita banyaknya peluang 5 kelereng putih yang keluar. Nah, jadi kan bisa kita simpulkan tuh NA-nya adalah 5 kelereng putih itu. Nah, jika NA lawan NS-nya sudah diketahui, maka kita masukkan ke rumusnya. NA per NS, NA-nya 5, NS-nya 25, jadinya 5 per 25. Lalu kita sederhanakan tuh jadinya 1/5. Maka dapatlah peluang keluarnya atau keluarnya dalam lingkaran tadi tuh 5 kelereng putih itu adalah 1/5 itu. Oh Gitu. Weh, bonnya bapaan. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika dalam permainan kelereng tadi, jumlah kelereng dalam lingkaran tersebut adalah 25. Terus jumlah kelereng putih tadi itu ada 5. Nah, maka peluang keluarnya kelereng putih di dalam lingkaran tersebut adalah NA atau peluang kejadian A itu kelereng putih adalah 5. Sedangkan NS banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 25. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 5/25. Dan kita sederhanakan jadinya 1/5. Maka dapatlah peluang keluarnya kelereng putih di dalam lingkaran adalah 1/5. Nah, itu tadi teman-teman video pembelajaran kami tentang konsep peluang suatu kejadian. Semoga apa yang kami sampaikan lewat video tadi dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan
Kami memohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan di dalam video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.